Halo sahabat muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan berusaha menjawab karena begitu banyak pertanyaan di media sosial, baik di Facebook, WhatsApp, di Telegram, dan di grup-grup YouTuber pemula Indonesia, dan juga bahkan di YouTube itu sendiri. Jadi banyak sekali pertanyaan tentang berapa sih sebenarnya penghasilan YouTuber pemula ketika telah berhasil di monetize. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman, berbagi sedikit cerita tentang channel saya. Jadi channel saya itu saya ajukan tanggal 25 April 2020 dan di monetize 4 hari peninjauan. Jadi di monetize tanggal 29 April 2020. Nah, setelah dimonetize dan setelah monetisasinya saya aktifkan, berapa sih sebenarnya penghasilan per harinya dari video di channel kita. Dan saya kasih tahu, ketika saya dimonetize, saya subscribernya 1100, jam tayangnya 4002 jam tayang, dan penayangan rata-rata tuh per hari hanya kisaran 800 sampai 1000 tayangan per hari. Dan ini dia penghasilannya per harinya setelah monetisasi. Simak terus. Oke teman-teman, untuk mengetahui pendapatan per hari setelah channel lolos monetize, kita sebenarnya bisa melihat social blade. Tetapi di sini tidak akurat ya, tidak akurat. Ini channel saya di social blade. Nah, kita ke YouTube Studio aja, yang ini lebih akurat karena di sini ada pendapatan setiap harinya ya. Sebelumnya untuk teman-teman yang YouTuber pemula bisa melihat playlist saya yang ini. Nah, playlist yang ini. Yang paling atas itu tips YouTuber. Jadi di sini saya berbagi berbagai macam tips untuk YouTuber pemula yang saya khususkan untuk muslim, karena saya mengangkat beberapa tema yang sebaiknya dilakukan oleh YouTuber muslim. Di sini saya berbagi tips dan insya Allah sedang saya kerjakan. Kita kembali untuk melihat pendapatan channel setelah dimonetize, dimana kalau kita melihat analistik saya itu, nah ini penayangannya itu sekitar ya antara 800 sampai 1000 penayangan per harinya ya, seperti itu ya. Jadi kalau 7 hari berarti sekitar 7000. Nah ini malah nggak nyampe 7000. Makanya untuk channel yang 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan penayangan setiap harinya itu sekitar 1900 sampai 1000, maka kita akan dapatkan estimasi pendapatannya per harinya seperti ini ya. Ini di YouTube Studio kalau monetisasinya sudah aktif akan ada kolom pendapatan seperti ini ya. Tapi kalau belum aktif tidak bisa. Nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi pendapatan saya itu saya mengajukan sekitar tanggal, nah nih, tanggal 25 April 2020 saya mengajukan, lalu saya dimonetize itu tanggal 29 ya. Tanggal 29 sudah dimonetize, sudah bisa menghasilkan uang. Tapi saya nggak tahu juga kenapa tanggal 28 juga ada nih ya. Nah ini kalau tanggal 28, kalau kita klik tanggal 28, kita mendapatkan 0,08 dolar. Tapi di waktu ini mungkin karena di California, karena YouTube itu kan di California ya. Jadi saya mengaktifkan monetisasi pada video saya itu tanggal 29, tetapi mungkin masih terhitung akhir waktu di hari tanggal 28 April. Jadi ini tidak satu hari full penayangan iklan ya. Lah yang satu hari penayangan full iklan itu mulai tanggal 29. Nah ini pendapatan hari pertama itu dimulai dari tanggal 2 yang full satu hari dimulai dari tanggal 29 April. Jadi saya mengajukan
monetisasi pada saat 1100 subscriber dan 4002 jam tayang pada tanggal 25 April, lalu dimonetisasi disetujui pada tanggal 29 April. Di hari 29 April saya langsung aktifkan semua video saya, dan ini seharinya ini pendapatannya 0,27%, 0,27 dolar. Lalu di tanggal 30 hari kedua 0,27 dolar. Hari ketiga tanggal 1 Mei ini turun jadi 0,17 dolar. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya. Naik turunnya pendapatan kita itu tergantung viewer dan juga penayangan video-video kita, dan tidak semua penayangan itu dimonetize ya. Jadi kadang penayangan kita mungkin sehari 1000, tapi yang dimonetize bisa jadi hanya 400 penayangan atau 500 penayangan. Ya mungkin kurang lebih antara 30-50%-nya aja yang dimonetize. Ini hari ketiga ya, hari ketiga 0,17, hari keempat 0,25 dolar, hari kelima 0,28 dolar, hari keenam 0,28 dolar, hari ketujuh 0,19, hari ke-8 0,2 dolar, hari ke-9 ya. Hari ke-9 0,24, hari ke-10 0,23, dan hari ke-11 0,24. Ini hari ke-11 kita lanjutin aja ya. Kita lanjutin saja, ini hari ke-11, ini hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15. Nah, jadi hari ke-15 ini terhitung sampai tanggal 13 Mei, hari ke-13 itu pendapatannya hanya segini ya. 3,79 dolar. Itu 15 hari ya. 15 hari cuma 3,79 dolar. Jadi kalau 2 bulan ya cuma tinggal kalau 1 bulan ya, karena ini kan 15 hari. Kalau 1 bulan atau 28 hari atau 30 hari ya kira-kira ini 3,79 dikali 2 aja. Jadi sekitar 7,28. Jadi cuma sedikit itu ya. 7,28 kalau dikali 2 ya, jadi 7,28 dolar. Itu 15 hari 1 bulan ya, karena 15 hari 3,79. Nah kalau di Power Blade, di Social Blade itu estimasinya sebulan itu ini ya, 9 dolar sampai 140. Jadi sangat jauh sekali ya. Jadi kalau menurut saya di Social Blade itu kebenarannya itu hanya sekitar 80-90% sesuai realita di analistik. Oke, itu saja ya. Jadi, nah ini yang dimaksud pemutaran yang dimonetize. Nah ini kan, lihat ini pemutaran yang dimonetize. Meskipun sehari ada, kan tadi ada ya rata-rata channel itu sekitar 800 sampai 1000 penayangan, tapi yang di monetize itu cuma nih ada grafiknya cuma sekitar 400 penayangan aja. Jadi ya kurang lebih antara 40%, 30% dari penayangan total. Jadi ya seperti itu, kita nggak bisa apa-apa, kita hanya mengikuti apa yang tampil di sini aja. Kita nggak bisa komplain, nggak bisa apa ya. Nah, di sini ada jenis iklan yang tampil di channel kita, ada video dengan penghasilan teratas, dan ini juga teman-teman yang penasaran apakah support sub itu aplikasi support sub bisa dimonetize. Ini di sini saya tunjukkan sekalian ya. Nah di sini di sumber eksternalnya penemuannya ini kita setting misalnya 90 hari terakhir. Nah ini coba lihat persentase kedua yang 12,8% itu di Dev HD Studio ya.
itu sub for sub Pak. Ini saya terdeteksi memakai sub for sub, tapi alhamdulillah sih bisa dimonetize. Karena mungkin persentasenya kecil ya. Berbeda kalau dia mungkin menduduki peringkat pertama ya. Wallahu alam. Oke, itu saja teman-teman, dan ini channel saya yang masih sangat kecil, jadi penayangannya cuma 27,5 ribu dalam 28 hari. Masih sangat kecil ya. Pendapatannya baru dari sejak monetize sampai sekarang terhitung 17 hari baru 3, terhitung 15 hari baru tuh 3,79 dolar. Subscribernya sih udah naik sekitar 100, alhamdulillah. Oke, itu saja ya untuk kita lihat di analitiknya. Oke, itu dia penghasilan channel saya selama 15 hari setelah dimonetize. Ya, semoga bisa menjawab lah. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, berapa penghasilan YouTuber pemula ketika 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sebenarnya penghasilan itu tergantung viewer atau penayangan video-video kita sih. Jadi tergantung channel teman-teman juga. Kalau misalnya viewernya banyak puluhan ribu, mungkin penghasilannya juga akan meningkat. Intinya kita bisa memprediksi channel kita sendiri. Kira-kira kalau misalnya 1000 penayangan itu 0,3 dolar, dan yang dimonetize biasanya kisaran itu 40 sampai 50% lah, atau paling rendah mungkin 30. Jadi kalau kita mau ngitung perkiraan, kita misalnya dalam sehari penayangan channel kita itu berapa ribu. Nah, misalnya 10.000. Nah, kalau 10.000 berarti kita kali 0,3, karena 1000-nya itu 0,3 dolar, berarti kan kalau 10.000 berarti kan 3 dolar. Nah, kalau 3 dolar, sedangkan yang pemutaran yang dimonetize biasanya itu 50%. Jadi kira-kira sehari itu 1,5 dolar. Itu aja sih cara ngitungnya. Itu hanya perkiraan sih. Memang tidak ada yang bisa menghitung tepatnya berapa, karena memang penghasilannya tuh naik turun dan pemutarannya juga naik turun. Jadi YouTuber manapun nggak bisa menetapkan angka pasti penghasilannya berapa. Tapi paling tidak kita bisa memperkirakan lah. Ya paling mudahnya kita melihat Social Blade saja, meskipun itu tidak akurat banget, tapi ya bisa sebagai gambaran di situ. Kira-kira akuratnya itu 80 sampai 95%. Jadi teman-teman bisa coret-coret sendiri. Ketika channelnya teman-teman diterima monetize, kira-kira penghasilannya sekian. Itu saya juga dulu pernah lakukan ketika belum dimonetize tuh, kira-kira kalau dimonetize tuh penghasilannya berapa. Saya melihat Social Blade sih, dan ternyata memang Social Blade itu PHP ya. Jadi anggapan kita besar, ternyata jauh di bawah perkiraan Social Blade. Ya, itu yang saya katakan sekitar 80 sampai 95% saja, dan itu kita ngambil dari angka yang terkecil. Oke, itu aja sih teman-teman. Semoga kita ya bisalah, intinya kita membangun channel yang bermanfaat. Jadi kalau toh kita mendapatkan gaji atau bayaran dari YouTube, itu anggap saja sebagai bonus. Intinya kita berbagi manfaat untuk orang lain. Semoga dari konten yang kita bikin karena bermanfaat orang lain, jadi pahala buat kita dan buat para pendukung kita. Itu aja sih pesan saya. Tetap berkarya sesuatu yang bermanfaat, dan jangan berkarya sesuatu yang membuat Anda celaka di dunia dan di akhirat. Saya Informan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.